Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna Oke, sederek sedaya, para kadang kaneman, Bapak Ibu, teman-teman semua, kembali disapa dengan saya Stefanus Bagas, biasa dipanggil Kreci Cabai Rawit, dalam dalam acara yang luar biasa, acara tercinta kita, channel tercinta kita, Lurung Kamulyan. Nah, baik, pada episode kali ini kita menghadirkan bintang tamu yang sungguh sangat amat luar biasa. Wes nggak tahu lagi pokoknya gimana memujinya, karena ini beliau ini sungguh wes gila. Pokoknya menginspirasi sekali untuk teman-teman muda OMK, bahkan bisa bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah, segala macam siapapun. Karena bintang tamu hari ini ya adalah Mas Diki, seorang dalang. Kalau saudara sekalian, sederek sedaya, kadang kaneman, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kemarin beberapa waktu yang lalu sempat mengikuti Jalan Salib live streaming Lurung Kamulyan. Nah, Mas Diki ini kemarin memperagakan wayang cerita Lurung Kamulyan di situ. Nah, siapa Mas Diki dan seperti apa profilnya, nanti kita akan berbicara, berkenalan lebih dalam lagi. Untuk itu kita sambut Mas Diki. Selamat malam, Mas. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu. Kok suarane Petruk? Lah niki wayange Petruk. Oh, Mbak Petruk. Pripun, Mas? Pripun kabare Lurahe Karangkadempel pripun? Wah, kabare nggih sae. Isih Kula sing mboten sae. Kok jenengan malah mboten sae Lah kula grogi niki. Estu nembe niki ten ngarep kamera niku. Dalang kok grogi. Lah mboten grogi pripun ta? Ngono biasane disyuting cengele. Nembe pisan iki disyuting ten ngarep ngoten niku. Sakniki jenengan madhep mriku mawon. Wah, ngoten niki. Nah. Wah, ning ini luar biasa loh, teman-teman. Krunya dari Lurung Kamulyan ini luar biasa, bisa menghadirkan Mas Diki di sini. Kemudian maksudnya saya yang di sini iki ono raketang cilik gilungane, Mas Diki ada. Lah kae kan kae pojokan ngono kae ya ono kae. Wah. Itu tuh. Satu. Nah, kuwi. Patungnya iki lho Mas maksudnya. Oh, patungnya iki lho. Nah, padha telu kagupala kabeh. Oke, Mas Diki. Nggih. Bahasa Indonesia aja ya. Oh ya, enggak apa-apa. Supaya semua yang mau melihat kan, kalau misalnya ada yang nggak paham bahasa Jawa gitu. Oke, ya. Begini, saya ono motor liwat kayak. Bongkong apa tali? Gini, tadi kan saya sudah membuka dengan Mas Diki itu sebagai dalang kemarin membawakan kisah di ketika Jalan Salib Lurung Kamulyan. Kamulyan itu. Untuk lebih dalamnya mungkin bisa Mas Diki menceritakan siapa panjenengan itu dan profilnya bagaimana, teman-teman. Kalau saya sendiri, nama saya itu Dominikus Diki Yoga Mahendra dari lingkungan Santo Yusuf Gejawan Pasean. Oke, Pasean ya. Gejawan. Kalau desanya di Desa Gejawan Kulon. Gejawan Kulon. RT 4 RW 35. Wih, sip. Tuh. Mungkin background-nya dari kok bisa akhirnya mendalang gitu. Awal mula saya suka wayang atau bagaimana? Awal mula wayang dulu wis. Sebenarnya saya suka wayang itu sudah sejak SD, lebih tepatnya kelas 3 SD. Itu saya mulai suka dengan wayang. Oh, Wayang. Spesifik wayang apa atau keseluruhan waktu itu? Waktu itu saya di wayang Purwo, wayang kulit Purwo ya, kayak seperti ini yang disisirkan wayang kulit Purwo. Berarti semua, nggak ada satu tokoh sing wah aku terus jadi tertarik wayang gitu. Oh, kalau untuk satu tokoh ada sebenarnya. Siapa Mas? Ini tokoh Bima yang ini. Oke.
Oh, mulakno terus rambutnya dibikin kayak gitu ya. Ya kan podo toh? Ya enggak ya. Bukan karena itu ya, cuman dari sifat Bima sendiri yang buat saya wah, iki lho sosok Bima ki wah elok bagi saya seperti itu. Oke. Bima itu nama lainnya Werkudara. Werkudara. Iya. Bapak nih ini Antasena, Gatotkaca, oke. Antareja gitu. Gatotkaca, Antareja. Ya, sip. Oke, Mas Diki. Nah, ini kita di sini kan akan membicarakan tentang Lurung Kamulyan. Iya. Jalan menuju kemuliaan. Iya. Ketika saya berdiskusi tentang jalan menuju kemuliaan, pasti yang akan saya tanyakan adalah piye toh kamu boleh menemukan jalan kemuliaan menuju kemuliaan ki piye? Pasti akan selalu seperti itu. Iya. Nah, kalau dari Mas Diki ini sendiri mengartikan jalan kemuliaan itu atau lurung kemuliaan itu seperti apa? Lurung Kamulyan itu menurut saya umpamakan sebuah lakon wayang. Lakon wayang. Sebuah lakon wayang. Jadi dari mana awalnya di adegan seperti ini atau awal hidup kita seperti ini, terus mulai adanya konflik, semakin memuncak sampai akhirnya nanti konflik selesai dan kedepannya akan seperti apa? Menurut saya seperti itu. Oke. Nah, kalau dari misalnya kehidupan pribadi Mas Diki untuk misalnya diterapkan menceritakan tentang Lurung Kamulyan di kehidupan pribadi Mas Diki itu seperti apa? Di kehidupan saya pribadi dari umur sekian sampai ya dari dulu sampai sekarang itu kan saya merasa bahwa urip ki napaki dalan sing ora halus. Oke. Dadi dalane yo grunjal, mbungku belok-belok. Enggak ya munggah. Ning yo kuwi sandanganing menungso sing kudu dilakoni tempat seperti itu. Iya. Nah, kalau biasanya dari yang episode dulu awal pertama itu saya membahas tentang Lurung Kamulyan ini masih membahas Lurung Kamulyan ini kan dikaitkan dengan kehidupan menggereja, kehidupan di gereja. Kalau kita kan berarti di paroki Gameng ya. Nah, kalau Mas Diki sendiri untuk dalam kehidupan menggereja itu seperti apa? Apakah dari kan tadi dari kecil sudah suka wayang? Apakah juga dari kecil sudah aktif di gereja atau aktif di hidup menggereja seperti itu? Jujur saja saya waktu kecil bahkan baru belum lama ini saya aktif dalam gereja. Oke, berarti sebelum itu sama sekali tidak bisa dikatakan gitu? Bisa dikatakan tidak aktif dalam kehidupan gereja. Nah, ini menarik Mas. Artinya ketika sama sekali sama sekali terus kok akhirnya kemarin mau dalang di gereja dengan lakon yang luar biasa ini tentang Lurung Kamulyan ini. Nah, itu kira-kira apa yang memotivasi atau aku tak nang gereja, aku dalang gitu. Yang memotivasi saya. Karena menurut saya hanya sedikit banget yang bisa saya lakukan buat gereja. Oke. Jadi ketika saya kemarin menggelar wayang beber Lurung Kamulyan tuh paling yo agak tekan semene saya bisa berbuat apa itu menyumbangkan kemampuan saya bisa dikatakan seperti itu pada gereja. Oh, artinya saya membaca di situ ada sedikit apa ya? Rasa seperti tidak percaya diri. Awalnya kan begini Mas. Jadi saya kan waktu itu malam-malam saya ditelepon sama Mas Wahyu. Mas Wahyu itu ditelepon, "Dik, kowe sora tanggal semene ngisi acara wayang beber neng gereja." Wayang beber loh. Saya berpikir bahwa wayang beber neng gereja. Bisa Mas, saya langsung bisa. Telepon ditutup langsung, waduh opo iki wayang beber. Langsung seperti itu. Yang penting sagose gitu ya. Oke. Nah, berarti di situ kan ada kebingungan. Iya. Wah, piye to iki aku mau wis ngiyoi sing tak yoyo apa to gitu kan. Nah, iya. Tapi akhirnya bisa menjadikan lakon tuh seperti itu. Iya. Cerita tuh urip banget seperti itu. Tuh gimana prosesnya? Oh, Mas? Gini. Jadi setelah itu saya waduh iku kudu kepiye? Karena otomatis kan saya harus mempelajari apa itu wayang beber, gimana pagelarannya. Dan karena kisahnya bukan kisah wayang beber pada umumnya, maka saya mempelajari tentang kisah sengsara lebih mendalam dari dimana dihukum mati sampai dikuburkan. Dari pemberhentian 1 sampai 14 kan wayang beber Lurung Kamulyan itu kan sebenarnya via Dolorosa ya Mas ya. Dari 1 sampai 14 itu saya mempelajari keadaan iki ngene kurang luwih istanane Pontius Pilatus iki kaya ngene. Betul.
terus keadaannya kaya ngene, engko nek dalane le nggo mlaku ki kurang luwih imajinasi saya tuh. Iya. Engko dalane kaya ngene itu saya tuangkan dalam bentuk naskah. Saya hafalkan dan akhirnya ya mungkin belum sempurna tapi kurang lebih seperti yang saya tampilkan waktu saya membaberkan kisah sengsara Tuhan dalam wujud wayang beber Lurung Kamulyan. Oke, berarti ngulik sendiri, nulis sendiri, kemudian sampai ditulis di naskah gitu Mas? Iya, ada naskahnya nulis masih gitu ada. ya, berarti tertulis, akhirnya ditampilkan. Iya. Dan luar biasa ya hasilnya ya. Kita boleh apresiasi, tepuk tangan. Keren. Oke, Mas Diki, kalau berbicara tentang Lurung Kamulyan, tentang yang sudah yang sempat dibicarakan tentang Lurung Kamulyan itu sedikit banyak pasti tentang ketika dulunya memiliki sesuatu atau masa lalu yang kurang baik, akhirnya menemukan jalan yang baik. Jadi prosesnya Lurung Kamulyannya diproses perubahan dari ketika tidak baik menjadi lebih baik. Nah, kalau dari Mas Diki sendiri untuk hal itu, apakah merasakan hal yang sama atau mungkin bisa diceritakan? Dari ini pribadi saya ya. Pribadi saya kan untuk dalam perjalanan hidup saya kan banyak hal yang saya dapatkan, baik itu yang baik maupun yang buruk, pengalaman saya juga kan. Ya namanya juga kan masih muda ya. Betul. Masih muda ya. Cah nom lah ini. Wah, ya, betul. Laras. Ini kan pasangan Mas Bray, kan ini pasangan. Bisa dilepas nanti saya setelah tak lepas ini. Podo kok, biar enggak kelihatan gimana ini tak lepas sampai rumah. Kebutuhan YouTube. Iya, biar ada kereng-kerengnya gitu kan. Canda kereng. Oke, terus? Jadi ya itu tadi yang sebenarnya saya katakan bahwa wong mlaku kuwi ora mungkin dalane halus terus. Mesti dalane grunjal, urung belok-belok. Ning tapi saya percaya bahwa wongku mesti ono akhir sing apik, ngono niku. Akhir yang baik dari setiap perjalanan itu. Mulai dari kan saya suka wayang itu kan dianggap sakniki arang-arang to sing do seneng wayang apa kowe seneng wayang. Iya. Nah, kalau bagi saya lah nek umpama ora seneng, umpama aku seneng tak jane ora masalah to. Lho jane simpelnya seperti itu. Iya. Oh kan ini kan warisan leluhur terdahulu kan. Engko nanti ketika wayang itu diakui oleh negara lain kita berteriak, wah tidak boleh itu seperti ini. Lah kalau tidak mau wayang tidak mau diakui oleh negara lain, ya kuwi openono. Betul. Itu menurut saya seperti itu. Makanya kan saya suka dengan wayang dan ilmu pedalangan dan sebagainya seperti itu. Oke, menarik. Sempat terucap tentang percaya bahwa nek dalan ki menggak-menggok selalu pasti ada, tapi selalu percaya. Nah ini saya tidak meragukan kepercayaan itu karena tadi sebelum teks sebelum on air ini saya lihat beberapa kali Mas Diki membuat tanda salib, kunjuk, kemudian berdoa gitu. Itu luar biasa sekali. Nah untuk dalan belak-beloknya, gerunjale yang pernah Mas Diki rasakan itu apa saja kira-kira? Kalau dalam jangka dekat ini aja ya. Saya tuh grogi Mas di depan kamera, yakin Mas. Saya itu grogi banget. Grogi banget di depan kamera itu sebenarnya. Itu gerunjal banget berarti Mas. Wah, itu gerunjal sekali itu. Sing biasanya dari belakang ini saka ngarep gitu ya. Cara polisi tidure rongkilan Mas. Jadi dipuru tenan munggah ngene iki. Iki tentara nih Mas, tentara tidur. Oke, itu maksud saya adalah sesuatu sing harusnya Cak Enom ki begitu gitu loh. Nek bukan kita yang generasi muda mau siapa lagi gitu toh? Yang kayak tadi Mas Diki bilang ketika wayang akhirnya diakuisisi oleh negara lain dan segala macam, kita bengok padahal saat durunge ya alah ndelok we ora tahu, bahkan kadang ora ngerti wayang ki apa gitu. Nah, ini yang luar biasa Mas Diki berani dan mau mengangkat ini. Nah, terus kalau melihat fenomena wayang ini, kan ini budaya kita ya, Jawa gitu, dimasukkan ke dalam ajaran agama. Kan ini kan ada di Jalan Salib itu tadi. Jadi kombinasi antara budaya dengan agama itu menurut Mas Diki gimana? Menurut saya baik-baik saja, nggak masalah. Jadi fan ya oke ya gitu ya, maksudnya budaya dengan bernafaskan agama tidak salah, menurut saya tidak salah. Budaya menurut saya dengan bernafaskan agama. Menurut saya tidak salah. Oke, keren. Nah Mas Diki gini, saya dari tadi tuh kepikiran. Beberapa kali ketika berdiskusi dengan
orang gitu, dengan narasumber gitu, dengan teman siapapun tentang Lurung Kamulyan, itu akhirnya kan seperti yang saya bilang tadi, menceritakan dari sisi kelam menuju ke sesuatu yang baik. Nah, saya dari tadi kok kepikiran karena di bawah Werkudara. Anaknya ini adalah yang salah satu yang menarik buat saya itu adalah Antasena. Oh, Antasena ya. Sindugal Kewarisan. Oh iya. Nah, menurut saya dia itu kan memang dugal kewarisan, tapi ketika ada sesuatu konflik dia bisa membedakan endi sing apik, endi sing elek gitu, bisa milah-milah. Nah, menurut saya dia juga mengimani tentang Lurung Kamulyan itu. Nah, mungkin Mas Diki bisa menceritakan sedikit atau mungkin banyak juga enggak apa-apa. Si Antasena itu sebenarnya bagaimana toh, Mas? Antasena ya. Antasena itu kan anak dari Werkudara ya, Mas ya. Dari ibunya yang bernama Dewi Wangayu. Itu kan Antasena. Sebenarnya cap atau dijudge sebagai wong sing dugal kewarisan, wong sing ora ndeta krama itu kan sebenarnya anggapan orang lain ya. Antasena sendiri menurut saya mungkin jika ada Antasena saya wawancarai itu mungkin. Antasena kan berkata, "Oh, sing anggap wong ngono aku ora tak pikir." Mungkin Antasena kan berkata seperti itu. Dan pada dasarnya urung mesti wong sing ketoke kaya ngono ning dek ora bakal iso ngrampungi perkara mboten mesti. Jadi dari sosok Antasena yang notabene dia ora iso basa, dugal. Tapi justru ketika akan ada masalah apa Antasena itu sudah tahu oh ini bakal ngene. Dan Antasena akan menyelesaikan itu. Bisa membaca situasi. Nah, artinya begini. Kadang sesuatu itu sifat Antasena yang diceritakan Mas Diki ini tadi kok saya rasakan sedikit nyambung dengan anak muda zaman sekarang. Kadang sing yo ugal-ugalan dan segala macam dianggap ora iso apa-apa, tapi sebenarnya dia punya potensi. Nah, sebenarnya saudara sedaya, teman-teman semua, ini sebagai cambuk buat kita. Dalam arti begini, secara sadar atau tidak sadar kadang kita itu menjudge bocah, wah kowe nakal, kowe beling dan segala macam, yang akhirnya ngedonke, menurunkan mentalnya dia, akhirnya apa? Memilih untuk tidak aktif, ora melu kegiatan dan segala macam, kan akhirnya arahnya ke sana Mas ya. Nah, menurut saya baik penuturan dari Mas Diki tadi bahwa ojo langsung ngono, jangan langsung menilai seperti itu. Nah, untuk maksudnya lebih jauhnya lagi harapannya Mas Diki kepada mungkin teman-teman kadang kaneman orang-orang muda yang sering dijudge seperti itu, atau untuk orang muda pada umumnya itu mungkin harapannya dari Mas Diki piye? Harapan kepada yang mengejudge atau yang pada dari orang yang muda itu sendiri dulu, dari yang dijudge dulu. Tetap yakin, bagi saya betul. Tetap yakin dengan diri kamu sendiri bahwa ibaratnya wong simpingan wayang ya. Setiap pagelaran satu malam suntuk itu kan ada dijajar banyak banget itu kan. Itu enggak semuanya keluar. Betul. Tapi entah suatu saat mesti akan ada gunanya wayang yang dijajar itu. Ibaratnya gini. Jadi kita jangan merasa bahwa wah aku wong dugal mesti ora ono gunane, enggak. Suatu saat kan ada waktunya kamu berguna. Menurut saya seperti itu. Oke, luar biasa. Boleh kita apresiasi. Ini keren sekali ini. Bisa dijadikan quotes tahun 2021. Gitu ya. Jadi jangan ojo down mentale, suatu saat yakin aja, suatu saat kalian akan berguna. Kayak misalnya nembak cewek atau 5 kali nembak cewek, 1 kali ditolak, tenang, masih ada 4 yang siap menolak. Orang maksudnya masih ada kesempatan selanjutnya gitu. Nah, jadi intinya adalah berani dulu aja, yakin dulu aja gitu. Oke. Sebelum kita akhiri Mas Diki, sebelum kita tutup episode ini, mungkin bisa nggak? Ini saya pribadi sih sebenarnya, mungkin dari teman-teman yang di rumah juga ingin melihat Mas Diki itu membawakan lakon saat ini. Oke, sederek sedaya teman-teman kadang kaneman semuanya, dengan tidak mengurangi kenyamanan dalam menonton karena ini durasi sepertinya sudah cukup. Nah, kita akan rehat sejenak. Nanti kita akan bertemu lagi di Lurung Kamulyan episode yang selanjutnya. Berkah dalem. Selanjutnya di podcast Lurung Kamulyan.
dawuh Koko Prabu Werkudara piye. Sedhela maneh bakal tumapak perang gedhe ngantarane kowe kelawan kadang-kadangmu para Kurawa. Inggih Koko Prabu, iya Sliteng kakangku. Mula besok lamun to tumeka perang gedhe, kowe kabeh wong loro kudu mantep ngadhep marep sabab apa? Sabab tumuju ing dalaning kamulyan kuwi ora gampang. Kudu linambaran prihatin. Lakoni wae apa kang dadi jejibanmu perkara besok dadine kepiye pasrahno kelawan Gusti yang hanyipta jagat Yai. Mekaten Koko Prabu ngono Sliteng kakangku. Iya, Werkudara Janaka. Karo linambaran bisane ongkos barang gak ta? Iya meneng mah ngomong ke ongkos lho, nyatane kenyataan kok. Kabeh iki ana ongkose angel lho. Jenengan iki tak yo sing jenenge wong lakoni laku prihatin ki tak yo ora kudune ora tekan semono lho. Wong kabeh iki